Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fit selaku kepala Bu ya. Kepala atau ketua Bu? Ketua di sini ya. Ketua Pusat Urusan Internasional ya atau KUI. Dan tadi kita sama-sama bersama Prof. Hasnah di sini. Salam kenal Bu, dan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mbak Mita ya tentang Fulbright FLTA. Jadi saya sekarang di sini sebenarnya lebih melengkapi saja berbagi pengalaman dan mungkin menjadi tips menjawab dari pertanyaan dari Prof. Hasnah atau teman-teman yang lain gitu ya. Jadi izinkan saya beberapa menit ke depan untuk sharing pengalaman dan tips meraih beasiswa Fulbright FLTA. Nama saya Fahmi SPDMA. Ini pakai ini Pak ya. Oke, ini sedikit tentang saya mungkin karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kebetulan saya S1 itu pendidikan bahasa Inggris Universitas Riau. Tahun 2006 masuk, tahun 2006 dan alhamdulillah tamat itu 2010. Dan kemudian saya sebenarnya saya berangkat ke Amerika dulu sebelum saya melanjutkan S2 di University of Manchester Inggris itu 2014-2015. Tapi sebenarnya berangkat saya ke Manchester ini salah satunya adalah kontribusi dari kegiatan saya di Amerika. Jadi saya yakin ketika saya wawancara beasiswa LPDP ketika saya masih di Amerika itu lebih meyakinkan pewawancara karena saya sudah punya pengalaman di Amerika selama 10 bulan. Dan ya saya berangkat ke Amerika itu bulan Juli 2013 sampai 15 Mei 2014 saya kembali. Dan saya S2 itu melalui beasiswa LPDP. Dan sekarang saya home base saya itu di FK Pendidikan Bahasa Inggris FK Umbri. Dan sedikit pengalaman saya itu sebagai kepala UPT Bahasa selama 1 tahun, kemudian diangkat menjadi wakil dekan FKIP, dan sekarang sebenarnya sama dengan Ibu Fit sebagai kepala kantor urusan internasional. Dan poin-poin yang saya mau bagikan hari ini adalah pertama itu alasan mendaftar Fulbright FLTA, yang kemudian pengalaman ketika mendaftar, proses tadi Mbak Mita sudah menjelaskan syarat-syaratnya. Mungkin saya sedikit berbagi nanti apa saja yang saya alami atau mungkin kalau ada tantangan ya. Lalu yang tak kalah penting mungkin aktivitas. Jadi Bapak Ibu mungkin masih belum terbayang sekali. Tadi mungkin sebenarnya di video sudah ada sedikit gambaran ya, tetapi mungkin lebih spesifik akan saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah tipsnya ketika Bapak Ibu dan Ibu-Ibu nanti minat untuk mengikuti program ini. Ini sedikit mungkin informasi saja. Jadi sama-sama kita ketahui kalau tidak salah ada 50 atau 50 kalau tidak salah ya, negara bagian di Amerika. Saya itu ditempatkan yang di merah itu, Ibu-Ibu, jadi di Georgia. Saya ditempatkan di University of Georgia. Itu berbatasan dengan South Carolina sama Alabama ya, dan Florida. Itu ke arah lautnya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ New York, itu naik pesawat sekitar 2,5 jam, itu sampai di Georgia, nama ibu kotanya Atlanta. Dari Atlanta itu saya naik mobil lagi selama 1,5 jam ke lokasi saya, yaitu di kampus University of Georgia. Nama kotanya itu adalah Athens. Nah, yang pertama adalah alasan mendaftar. Mungkin semuanya kenal ya sama Bapak yang di samping saya. Bukan berarti saya mendukung beliau atau gimana gitu ya. Itu rahasia kita nanti. Siapa? Amin ya Pak ya? Amin. Ya, amin. Oh gitu ya. Iya. Ada 3 paslon. Tapi ini foto diambil ketika saya persiapan keberangkatan di Surabaya tahun 2013. Jadi sebelum kita berangkat ke Amerika itu kita dikasih persiapan. Kita sudah lolos menjadi penerima beasiswa, lalu selama beberapa hari kami dilatih di Surabaya. Dan salah satu pematerinya itu adalah Pak Anies Baswedan, karena beliau itu alumni beasiswa Fulbright untuk S2. Jadi ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Amin Rais, ada Pak Deddy Samsudin, dan seterusnya. Nah, alasan saya mendaftar sebenarnya waktu itu masih simpel. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Dan saya merasa waktu itu jadi tantangan saya
saya belajar bahasa Inggris, tetapi saya belum ke negaranya. Maka motivasi saya paling utama itu adalah saya wajib ke negara bahasa yang saya pelajari. Maka itu salah satu yang saya sampaikan ketika saya wawancara. Kenapa saya mesti ke sana? Saya bisa bahasa Inggris, saya 3 tahun 8 bulan di FQ Undri. Saya bisa komunikasi sama dosen saya, tapi kadang ketika kita komunikasi sama bule itu akan berbeda. Lidah dosen yang ngomong full bahasa Inggris seperti mungkin Pak Daniel kalau Bapak kenal ya, atau Pak Saptika dosen saya itu dia full English masih oke. Tapi ketika kita sama bule kan beda ya. Nah itu saya ingin ke sana. Saya ingin merasakan atmosfer setiap hari itu mendengar bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris, dan pada saat saya kembali nanti bahasa Inggris saya itu lebih mahir. Nah itu alasan saya ketika saya mendaftar. Dan ini pengalaman ketika saya mendaftar, ini foto ketika kami, tadi kalau kita lihat di Mbak Nita ketika sharing, saya tidak tahu kuota setiap tahun itu berapa untuk FLTA. Pada masa saya itu 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 10. Ada 10. Jadi 10 se-Indonesia, Riau-nya saya mewakili itu pada 2013. Dan ini seluruh penerima beasiswa Fulbright, itu ada yang Pak Anies Baswedan juga ada di situ. Kita berfoto, dan pada tahun itu kami berangkat untuk program S2, S3, program FLTA, totalnya sekitar 79. Untuk FLTA sendiri itu ada 10, salah satunya saya. Sebenarnya pengalaman ketika mendaftar, lengkapi semua persyaratan tadi, dan ketika lolos, kita dipanggil untuk wawancara. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita, tiket pesawat kita dibiayai oleh Aminef, lalu ketika dikasih uang saku lagi dan akomodasi ketika wawancara. Pertanyaan ketika wawancara sebenarnya memang sama, mungkin ibu-ibu sudah pengalaman ya ketika daftar CPNS atau beasiswa yang lain ya, mereka konfirmasi apa yang kita tulis di esai, mereka konfirmasi CV kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena kita mau mengajar bahasa Indonesia di sana, maka ditanya lagi pengalaman mengajar bahasa Indonesianya. Kebetulan saya waktu itu sebelum mendaftar FLTA, saya itu ngajar di LTI, Lembaga Language Training Institution. Kita fokus ke TOEFL di Jalan Ahmayani, tapi mereka punya kelas bahasa Indonesia bagi ekspatriat. Jadi saya dikirim mengajar bahasa Indonesia di LAPP waktu itu. Maka itu pengalaman saya ketika cerita, ketika wawancara Fulbright. Bapak sudah pernah mengajar bahasa Indonesia? Sudah. Bagaimana buktinya? Kita lampirkan bukti-buktinya di foto, atau yang paling penting itu adalah saya juga disuruh untuk micro teaching. Micro teachingnya tidak lama, paling 5 menit. Yang saya waktu itu saya dipanggil dari Riau itu 2 orang, saya, lalu teman saya yang sekarang jadi dosen tetap di UIN Suska. Mungkin kalau saya kita berteman baik, tapi dalam hal itu waktu itu kita saingan, karena hanya dipilih satu kemungkinan setiap provinsi gitu ya. Maka ya kita siap berangkat sama-sama Pak, tidur sama-sama, tapi kita wawancara dalam hati, wah ini saingan saya nih gitu ya. Nah mungkin akhirnya dia tidak lolos FLTA, tapi kemudian tahun-tahun berikutnya dia daftar S2-nya, S2 Fulbright lolos. Rupanya memang Allah punya jalan sendiri gitu ya, yang lebih baik. Tapi kalau saya lihat, kenapa saya lolos dibandingkan beliau, kita sama-sama bahasa Indonesia oke, organisasi dia aktif juga, tapi saya lihat pengalaman dia mungkin ngajar juga bahasa Indonesia, tapi mungkin jam terbangnya masih rendah gitu ya dibandingkan saya waktu itu. Dan ketika saya sharing sama dia, bagaimana ketika kamu micro teaching tadi, beliau lebih kalau saya nilai agak monoton, pengajarnya masih kayak tradisional gitu ya. Sementara saya, kalau pengalaman saya itu lebih fokus kepada communicative approach. Jadi saya lebih banyak diskusi sama panelis ya yang mewawancara saya. Saya tidak ngasih teori, oke ini pelajarannya. Saya mengaplikasikan kalau dalam TPR, Total Physical Response, simpel-simpel saja seperti bergerak gitu ya. Saya suruh walaupun panelisnya bukan Mbak Mita, tapi mungkin dari kedutaan gitu ya, akademisi. Saya suruh saja mereka langsung bergerak, berbicara gitu ya, dan seterusnya. Simpel-simpel. Jadi fokus saya ke komunikasi ketika, jadi kita tidak di sana itu mengajar teori bahasa Indonesia, tapi bagaimana kita mengajar mereka itu bisa ngomong bahasa Indonesia yang sehari-hari gitu ya.
Oke, dan ini kemudian saya akan sharing sedikit pengalaman aktivitas yang saya lakukan. Jadi sebelum ketika saya lolos, saya ikut pre-departure orientation di Surabaya beberapa hari. Kemudian tidak cukup di situ, saya diberangkatkan ke Amerika. Kalau ibu-ibu mungkin waktu itu saya berangkat dari Pekanbaru, Jakarta, Jakarta, Singapura, Singapura itu ke Tokyo, dari Tokyo baru ke Minneapolis, entry point-nya. Dari Minneapolis saya berangkat lagi ke New York. Jadi saya ini foto yang bersama-sama dengan teman-teman itu, kami persiapan lagi selama 1 minggu di kampusnya Cinta Laura, kampusnya Barack Obama di Manhattan, itu Columbia University. Jadi kita dipersiapkan lagi selama seminggu. Seluruh penerima beasiswa Fulbright FLTA dari sekian banyak negara, Brazil, Jerman, Nigeria, dan seterusnya, itu kita 1 minggu di sini. Setelah saya selesai, saya terbang ke Atlanta 2 jam setengah. Dari situ saya naik mobil 1 jam setengah itu ke lokasi University of Georgia, ini kampusnya. Dan tantangannya sebenarnya mahasiswa mahasiswa Amerika itu mereka sama dengan kita. Kalau kita itu wajib walaupun bukan jurusan bahasa Inggris ngambil mata kuliah bahasa Inggris gitu ya sebagai syarat wisuda gitu ya. Saya nggak, kalau terakhir saya infonya di Unri itu 0 SKS ya, bahasa Inggris 0 SKS. Saya nggak tahu sekarang. Mereka juga punya sama. Jadi sebagai syarat wisuda mereka wajib ngambil mata kuliah bahasa asing. Yang paling populer di sana itu Pak Hendra adalah Mandarin Spanyol. Itu Mandarin Spanyol itu bisa 2 kelas. Satu angkatan seperti di UGA ini, University of Georgia. Kalau bahasa Indonesia sedikit. Jadi saya ini cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Alhamdulillah memang ada cowok ini, dua itu kalau dilihat masih ada Chinese ya. Dia ada keturunan Indonesia, tapi sudah jadi warga sana. Tapi Alhamdulillah dapat dua bule asli di sini. Itu ada cewek ya, ada Ari sama si Kristen. Dan ada juga keturunan Korea gitu ya, keturunan Korea. Tapi Alhamdulillah, bahasa Indonesia kita ada setiap tahun untuk mahasiswa ini. Jadi tidak ramai. Oke, ini saya bisa di play ya videonya. Ini contoh kegiatan apa Bapak Ibu ya? Baik, ini contoh saja ibu-ibu ya. Jadi kita belajar teori sedikit, lalu praktek penggunaan bahasa Indonesia di kelas gitu ya. Ini bisa kemarin saya, kalau tidak salah ini salah satu tugas gitu ya, tugas mereka praktek, bikin seperti biasa. Dalam bahasa Inggris kita mungkin kasih tugas dialog gitu ya, atau acting lah ya. Kalau ini acting dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi FLTA itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi, selain ngajar, kita juga diwajibkan ngambil mata kuliah yang berhubungan sama bidang kita. Kalau saya ngambil tidak banyak, jadi 1 semester itu saya ngambil 2 mata kuliah saja, lalu semester berikutnya 2 mata kuliah, sisanya saya jalan-jalan, jalan-jalan dan ikut kegiatan yang ada di sana. Nah, salah satu kegiatan yang ini saya bersama dengan supervisor saya, Dr. Alan Godless dengan istrinya, alhamdulillah beliau Muslim ya, kedua ini. Jadi mereka itu punya apa juga, yasinan kalau kita ya. Jadi kita zikir bersama di rumah beliau. Ini saya bersama, nggak bisa sebenarnya, nggak bisa. Ada. Oke, jadi ini saya apa namanya bersama teman saya.
sama Dr. Gomez, kita yasinan zikir ya, zikir bersama. Itu salah satu kegiatan juga. Lalu yang berikutnya yang sangat memorable itu adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi, pertukaran budaya. Jadi yang di atas dua itu kami terlibat di World Festival. Jadi UGA itu University of Georgia setiap tahun itu punya kegiatan mengundang mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi ada seperti yang ibu-ibu terlihat ya, ada beberapa dari Brazil gitu ya, dari mana itu, dari Indonesia juga kita sama. Lalu yang di bawah itu ketika kami terlibat dalam kegiatan International Street Festival itu sekitar bulan April. Kalau yang di atas itu kegiatannya di kampus, kalau yang di bawah itu kegiatannya di pusat kota. Jadi mereka seperti mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di Athens itu, dan kita dikasih tempat untuk stand gitu ya, kita promosi, kami main guesting. Kebetulan saya dari Riau, jadi saya pakai pakaian Riau. Dan waktu itu kami juga menampilkan tarian poco-poco. Itu sangat interaktif dan hasilnya setelah kami turun panggung itu kami diwawancara. Jadi kami masuk TV lokal. Karena dari sekian banyak penampilan di panggung itu, waktu International Street Festival itu, kami yang paling interaktif dengan seluruh peserta yang ada, kami dari sama-sama. Sebenarnya saya itu orangnya tidak terlalu suka seni. Jadi saya kalau lihat nari mungkin kaku gitu ya, beda sama teman-teman saya yang lain. Tapi malah nggak mau. Maka ini mungkin salah satu kunci. Ketika saya wawancara FLTA kemarin Bu, yang ditanya itu kesiapan saya berangkat. Saya ceritakan, saya punya pengalaman ngajar bahasa Indonesia bule di LAPP sekian lama, lalu saya juga bisa nari dengan pede gitu ya, padahal saya baru belajar dari teman saya, dan ini ketika kami nampil, kami latihan sama-sama di YouTube, tidak ada sama sekali basic nari. Mungkin bagi ibu-ibu yang bisa masak nih, jago masak, nah ini bisa jadi nilai jual juga. Karena, dan saya waktu itu ingat, saya sampaikan, selain saya mengajar bahasa Indonesia di kelas nanti, saya akan buka kelas nari di Amerika. Walaupun itu sebenarnya nggak terrealisasi, Bu. Karena saya cuma bisa poco-poco. Buka kelas nari gitu ya, jadi buka kelas nari. Itu yang saya jual ke Mbak Mita dan tim ketika wawancara. Nah, maka mereka lebih yakin. Karena tadi seperti yang sampaikan Mbak Mita, kita ngajar, ngambil mata kuliah, dan pertukaran budaya. Dan alhamdulillah kita terlibat dalam kegiatan ini. Lalu ini juga kebetulan saya ketika di UGA itu teman satu apartemen saya ada 2 orang S2, 1 orang itu lagi S3. Mbak ini dia jago masak. Nah, jadi kami masak di sini. Saya tinggal apa aja sebagai donatur gitu ya, donatur dan undang. Jadi kita mengundang mahasiswa saya, lalu pembimbing saya dan teman-teman Amerika itu untuk datang ke apartemen kami untuk makan bersama. Mereka sangat suka rendang, jadi sangat suka makanan Indonesia, soto, bakso, gitu ya. Jadi mereka sangat suka. Ini kita makan-makan di apartemen kami. Lalu yang di bawah, ini mungkin bisa jadi ide gitu ya. Jadi di UGA itu setiap hari Jumat itu mereka punya International Coffee Hour. Jadi mahasiswa internasional itu giliran di gedung ini sebagai hostnya. Contohnya Jumat ini Asosiasi Mahasiswa Arab Saudi menjadi host. Apa aja mereka kegiatan di situ, mereka cuma menyediakan coffee, snack. Lalu kalau mereka mau nampil, ya nampil. Kalau tidak, minimal itu saja. Kita di situ, kita chatting, minum kopi gratis, teh gratis. Intinya adalah kita ngumpul bareng, mahasiswa internasional, komunikasi. Dan itu setiap Jumat, kami selalu ikut ini. Dan ini yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi, selain saya fokus di UGA, sekitar bulan Desember, kami itu diundang oleh Aminef Fulbright untuk ngumpul kebetulan ini di Washington DC. Jadi seluruh mahasiswa penerima beasiswa Fulbright FLTA dari seluruh negara, kalau tadi kami di awalnya dipertemukan sekitar bulan Juli di New York, lalu di bulan itu persiapan sebelum terjun ke lapangan, lalu bulan Desember kita ketemu lagi, ngumpul di Washington DC. Nah ini kegiatan di Washington DC sama, kami dari Indonesia juga menampilkan kebudayaan, kami lagi-lagi belajar nari secara otodidak gitu ya, secara otodidak YouTube dan alhamdulillah sukses.
Dan ini kegiatan-kegiatan di waktu luang saja sebenarnya Bapak Ibu, Ibu. Jadi yang pertama itu saya bersampan gitu ya, bersampan sama teman-teman. Kemudian di UGA itu ada FLTA saya dari Indonesia, Nisor teman saya dari Tajikistan, Omid dari Afghanistan, lalu Fatimah dari Nigeria. Jadi ada 4 orang angkatan kami mengajar bahasa masing-masing di UGA. Kemudian di tengah itu kami ke Stone Mountain, jadi ada gunung di Georgia itu. Kita FLTA chapter Georgia itu ngumpul di sana, lalu kebetulan juga alhamdulillah ini yang diidam-idamkan mungkin ibu-ibu. Kalau kita mau ke luar negeri itu main salju gitu ya, jadi musim dingin. Ini di lapangan tenis di lingkungan apartemen kami. Dan ini ada waktu luang. FLTA itu makanya sebenarnya kalau pertanyaan Bapak tadi dijawab yes oleh Mbak Mita, bisa balik lagi gitu ya. Saya sebenarnya nagih Pak. Jadi kalau FLTA itu beda sama S2 ya, atau S3 itu kan kita mau fokus agak stres ya. Kalau FLTA ini apa ya, santai banyak waktu luang Pak. Jadi kalau memang orang yang semua jalan-jalan gitu ya, dapat uang saku, ngajarnya sebentar, terus ngambil mata kuliah cuma 2 mata kuliah, terus banyak jalan-jalan, nah itu FLTA sangat tepat. Dan saya kebetulan ya, alhamdulillah juga sudah ke New York, dan ini Washington DC Capital, dan ini air terjun Niagara gitu ya, Niagara Falls di Buffalo. Kalau ibu-ibu mungkin sudah tahu, Niagara ini sungai itu memisahkan antara Amerika dan yang belakang itu adalah Kanada. Jadi ada jembatan. Saya Bu Fitri, pengalaman mungkin tidak boleh diikuti. Saya waktu ke Niagara ini sama mahasiswa saya, dia orang Amerika tapi keturunan Korea. Kalau keluarga Amerika itu kan bebas ya, tanpa visa masuk kemana-mana. Kalau kita rupanya, saya waktu itu pikiran saya masih kolot. Saya pikir karena ada jembatan, saya pengen kapan lagi saya bisa menginjakkan kaki ke Kanada ini. Jadi saya di jembatan itu jalan kok, jalan nyebrang. Saya pikir waktu itu bisa apa ya? Kalau tidak boleh, paling disuruh pulang gitu ya. Tak boleh masuk, balik-balik, paling gitu ya. Pikiran saya gitu. Rupanya tidak. Jadi saya masuk record Pak. Sudah menerobos walaupun 1 langkah. Ilegal. Tapi itu ilegal saya di Kanada itu. Sudah 1 langkah saja dibawa ke imigrasi. Saya tanya, apa nih Pak konsekuensinya? Paling ke depannya, kalau saya mau masuk Kanada, itu sudah ada record sedikit. Mungkin panjang prosesnya, karena ada record itu. Tapi alhamdulillah tidak dideportasi, Bu. Tidak disuruh balik ke Indonesia, kacau itu. 1 langkah aja. 1 langkah ya Pak. Itu. Jadi jangan main apa. Boleh coba-coba. Jangan coba-coba boleh. Oke. Dan selain saya ngajar, lalu ikut kegiatan di komunitas di sana, jalan-jalan, yang juga saya memang di sana itu juga sebagai duta Indonesia Pak. Duta Indonesia tidak secara resmi ya dari kedutaan, tapi kita jadi duta. Karena rupanya memang orang di sana itu tidak tahu Indonesia. Jadi tidak tahu Indonesia. Maka ketika saya presentasi tentang Indonesia, saya yang itu 4 kali. Pertama itu ada kelas antropologi, ada dosen sana mengundang saya. Lalu di kelas ESLR Analysis, Grammar Class, FLAT Presentation, pertanyaan saya pertama adalah, ada yang tahu Indonesia nggak? Semuanya diam. Jadi nggak ada yang respon. Tahunya mungkin Bali. Bali, benar Pak. Jadi Indonesia tak tahu. Pernah dengar Bali? Baru 1-2 yang respon gitu ya. Jadi memang itu tugas FLTA 20 ya, penerima beasiswa FLTA untuk presentasi menjelaskan bahwa Indonesia itu ada loh gitu ya, dekat Malaysia gitu ya. Mungkin mereka sudah pernah ke Malaysia Pak ya. Mungkin lebih pernah Malaysia, tapi Indonesianya belum nyampe. Nah itu tugas kami juga. Kami presentasi di sana, presentasi secara individu gitu ya. Karena kebetulan saya FLTA-nya sendiri dari Indonesia di UGA ini. Lalu kemudian mungkin sedikit tips saya. Yang pertama itu adalah benar yang dibilang oleh Mbak Mita tadi, lengkapi segala persyaratan. Jadi kalau diminta TOEFL 550, kurang 1 saja itu langsung reject sistem gitu ya. Jadi memang tidak boleh kurang sedikit pun. Lalu tadi ada dari persyaratan itu, Bapak Ibu lihat ijazah sama transkrip bahasa Inggris. Sehingga saya sekarang masih ijazah S1 Unri itu bahasa Inggris ya. Transkripnya masa saya nggak tahu sekarang itu masih bahasa Indonesia. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya translate sendiri, transkripnya itu saya translate sendiri,
Lalu mungkin sekarang PT Bahasa sudah memiliki jasa itu ya. Tapi kalau memang PD dengan bahasa Inggris, translate sendiri aja. Saya translate sendiri. Saya minta tunjukin sama Pak dosen saya, Pak Sarfi. Pak Sarfi, Pak Sarfi coba lihat kan, nah, semuanya sudah oke. Lalu saya datang ke bagian akademik di biro ya, di biro akademik. Saya minta tolong print sama bagian akademik dalam apa namanya kertas mereka. Tapi bahasanya dari saya sendiri, seperti itu saja. Dan saya minta lagi dari mereka. Nah, maka itu bisa dilakukan, atau kalau tidak pede, mungkin sudah banyak sih jasa-jasa penerjemahan gitu ya, yang bisa dilakukan. Lalu yang berikutnya, memiliki pengalaman mengajar bahasa Indonesia bagi orang asing. Kalau masa saya lihat di syarat itu cuma bagi pengajar bahasa Inggris. Tapi sekarang sudah menarik Bu ya, bagi pengajar MIPA. Artinya ibu-ibu, teman-teman yang dari jurusan lain, tapi pernah mengajar bahasa Indonesia bagi orang bule, dari Jepang, seperti yang tadi online Bu Putri bilang ya, itu bisa jadi modal, jadi peluang untuk mendapatkan FLPA ini. Dan yang berikutnya adalah kuasai atau belajar. Nah ini kalau saya tidak menguasai, tapi saya memaksa diri untuk menguasai. Jadi belajar minimal sedikit ya. Saya pernah kursus nari letak bulian, tapi karena memang nggak ada basic jiwa nari, Pak, sudah lupa. Jadi nggak tahu gerakannya gimana lagi gitu ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan, apakah tarian, apakah makanan, atau alat musik gitu ya. Itu bisa dipersiapkan. Dan yang berikutnya adalah ya memiliki kemampuan public speaking. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita duta secara tidak resmi gitu ya, dan kita harus siap ketika diminta untuk presentasi tentang Indonesia di kelas-kelas yang diminta gitu ya. Jadi kita harus melatih diri untuk public speaking. Lalu yang berikutnya adalah semangat pantang menyerah pasti. Kalau saya seperti saya di awal tadi, mimpi saya pokoknya ke luar negeri gitu ya. Kalau uang sendiri, jangankan jauh-jauh ke Malaysia, apa namanya Singapura aja butuh modal, belum ada modal. Maka saya terus mencoba gitu ya. Saya sebelum ke Amerika itu, saya 2010 tamat S1, saya daftar 2 kali AAS S2 tapi gagal. Baru saya daftar FLTA, alhamdulillah diterima. Ketika saya diterima FLTA, saya itu kan Juli 2013 sampai Mei 2014. Tapi di awal Januari 2014, saya masih di sana, saya tahu ada beasiswa S2 LPDP. LPDP waktu itu saya angkatan ke-16, saya daftar di sana. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal, ketika saya diwawancara, Pak Fahmi kan mau kuliah S2 di Inggris nih, apa siap dengan budaya segala macamnya? Maka saya dengan pede menjawab, saya siap, karena sudah teruji dari Juli sampai sekarang, saya S1 bahasa Inggris, dan sekarang saya di Amerika, yang budayanya, lingkungannya, itu saya yakin hampir mirip dengan di Inggris. Maka saya yakin itu menjadi kekuatan saya ketika saya daftar LPDP S2, diterima Alhamdulillah. Maka Mei 2014 saya balik, September 2014 di tahun yang sama saya berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studi S2 di University of Manchester. Dan yang berikutnya paling penting adalah berdoa gitu ya, berdoa. Ketika kita tidak diterima FLTA, mungkin itu tidak yang terbaik gitu ya. Tapi kita wajib berdoa semoga dilancar gitu ya, apapun yang kita dapat. Mungkin itu sharing dari saya, ibu-ibu, Pak Hendra gitu ya. Dan kita mungkin lanjut jika ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan, diperdalam lagi gitu ya dari sharing saya. Kalau saya bisa nanti saya jawab sepengetahuan saya sesuai pengalaman saya. Terima kasih, kembali ke Pak Hendra.